Selamat pagi, Jemaat GKI Sarwa Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Pendeta Pinahas Jenjengi dari GKST dengan tema Ketabahan dalam Berharap. Selamat beribadah. Firman Tuhan dalam Mazmur 9 ayatnya yang ke-10 hingga ke-12 berbunyi demikian. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 28, baitnya yang pertama hingga baitnya yang ketiga. Segala benua dan langit penuh. Tuhan memanggil kita untuk bersekutu dalam ibadah ini, dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, serta penyertaan dari Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Pengakuan dosa. Saudara, firman Tuhan dalam Roma 12 ayat yang ke-12 berbunyi demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mungkin kita saat ini sedang dalam kesesakan mengenai permasalahan ekonomi ataupun penyakit yang tidak kunjung sembuh dan memerlukan biaya pengobatan yang besar atau kesulitan lainnya.
Sekalipun kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan mempunyai harapan bahwa kesesakan ini akan berlalu, namun mungkin kita sudah sangat terhimpit, tidak mampu dan sanggup berbuat apapun lagi untuk menghadapi dan mengatasi kesulitan. Kita memerlukan pertolongan Tuhan segera, namun pertolongan tak kunjung datang. Tabahlah saudara, jangan putus asa, jangan kehilangan harapan kepada Tuhan, apalagi sampai meninggalkannya. Melangkah satu langkah setiap kali, menjalani satu hari setiap kali, dan tekun berdoa agar diberi kekuatan untuk melangkah dan menjalaninya. Mari kita berdoa, mengakui kelemahan kita, meminta pertolongan Tuhan agar kita dapat terus tabah berserah. Umat berdoa terlebih dahulu, kami akan menutupnya di dalam doa. Mari kita berdoa. Demikianlah Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, doa-doa kami semua Tuhan. Kami mohon Tuhan mau mendengarkannya agar doa-doa ini boleh menjadi kekuatan bagi kami Tuhan untuk melanjutkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Tuhan juga berkenan kiranya mengampuni dosa-dosa kami Tuhan yang sudah kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Karena itu Tuhan, ajari kami ke depannya Tuhan, agar kami tidak lagi melakukan perbuatan dosa yang mendukakan Tuhan, tetapi kami boleh melakukan seluruh perintah Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dia perlindungan
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru bagi setiap kita yang menaruh pengharapan kepada Tuhan dan tetap tabah dalam kesesakan terdapat dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan doa kamu. Demikianlah petunjuk hidup baru dan berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat, kami mohon untuk bisa bersalaman dengan keluarga masing-masing, tetapi dengan tetap melakukan protokol kesehatan sambil kita memuji Tuhan dengan salam damai. Salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu. Kuatirmu semua ditanggungnya penuh. Sedangkan angin lalu dituntun tangannya, pun jalan di depanmu, Tuhan mengaturnya. Ya Bapa yang ramani, Kau sungguh mengenal yang baik bagi kami di dalam tiap hal. Setiap Kau lakukan maksud-Mu yang tetap, terwujudlah semua sempurna dan lengkap. Tetap senantiasa percayalah teguh. Tak mungkin kau binasa di pergumulanmu. Tuhanmu mengalihkan yang paling susah pun menjadi kebajikan di jalan hidupmu. Jemaat disilakan duduk.
Kita mempersiapkan diri untuk pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh hati kami bersyukur memuji-muji akan Dikau yang selalu memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami semua umat-Mu yang beribadah saat ini secara online, secara virtual, merindukan akan sabda Allah. Berfirmanlah Tuhan, dan tolonglah kami di dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya oleh hikmat-Nya kami dimampukan mengerti kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Markus 7 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Markus pasal 7 ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Demikian. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat, segera mendengar tentang dia lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus, dan dengan melalui Sidon, pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap, dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya, mereka makin luas, mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara, mungkin kita masih ingat cerita mengenai perlombaan katak. Suatu perlombaan katak untuk menaiki tangga dari sebuah menara yang sangat tinggi. Maka pada suatu hari berkumpullah katak-katak itu. Lalu kemudian pada saatnya mereka dipersilahkan
untuk menaiki tangga-tangga dari menara yang sangat tinggi. Satu-satu lalu mereka berusaha untuk menapaki tiap-tiap tangga. Nah, orang-orang yang menyaksikan merasa khawatir, jangan-jangan mereka akan kepayahan, sehingga lalu kemudian mereka sangsi bahwa katak-katak itu bisa tiba di puncak. Karena itu ketika katak-katak ini berusaha untuk naik, sudah sampai di bagian pertengahan, lalu ada yang kepayahan, ada yang kemudian terdiam, ada yang malah kemudian turun kembali karena merasa tidak sanggup. Orang-orang banyak lalu berkata, tidak mungkin kamu akan sampai di atas. Nah, perkataan-perkataan yang kemudian sangsi akan kemampuan mereka membuat beberapa katak lalu kemudian goyah. Mereka berkata dalam hatinya, memang susah sebab tangga ini begitu tingginya. Jadi yang lain terus berusaha, tetapi karena teriakan-teriakan yang menyatakan bahwa mereka tidak akan bisa sampai ke puncak dari menara itu, lalu membuat mereka undur. Tetapi ada satu katak yang terus naik. Jadi dia menapaki tangga itu satu demi satu. Orang-orang atau teman-temannya sudah melangkah mundur, dia terus saja menanjak. Nah, orang berteriak, tidak mungkin akan sampai di puncak karena menara itu begitu tinggi. Tetapi dia tetap saja. Lama-kelamaan dia sudah mendekati puncak daripada tangga menara itu. Dan orang kagum. Tetapi tetap saja mereka berkata bahwa tidak mungkin akan sampai sebab pastilah katak tidak akan sanggup melakukan itu. Ternyata apa yang terjadi pada akhirnya, katak itu bisa tiba di puncak. Lalu orang-orang yang tadinya sangsi akan kemampuan mereka bersorak-sorak dan kemudian mengeluh-elukan kata yang menjadi juarawan itu. Nah, saudara-saudara, kemudian katak itu turun dan orang-orang lalu mendekatinya untuk kemudian bertanya, apa trik atau apa resep sampai dia kemudian bisa bertahan. Nah, rupanya dia tidak mendengarkan apapun yang ditanyakan oleh mereka. Cek per cek, katak tersebut adalah katak yang tuli. Jadi saudara, karena dia tuli, dia tidak mendengarkan omongan-omongan orang. Apapun yang dikatakan orang, lalu kemudian tidak sampai ke telinganya. Ia terus menanjak dan sampai ke puncak daripada tangga menara yang tinggi itu. Saudara-saudara, bagi saya cerita ini menarik. Karena hari ini kita membahas satu topik yang sungguh sangat indah. Ketabahan dalam berharap. Kita harus tabah seperti katak itu. Dia tuli memang, betul tuli. Tetapi dalam perjalanan kehidupan ini seringkali kita harus bertindak seperti orang tuli. Terutama kalau kita mendengarkan kata-kata yang penuh dengan ujaran-ujaran yang tidak enak atau mengendorkan semangat atau membuat kita ingin mundur dari suatu perjuangan atau biasa disebut dengan telinga tipis. Mendengar ocehan orang saja langsung patah harapan atau putus asa. Jadi saudara-saudara, kita kadangkala harus belajar dari katak yang tuli itu. Mungkin kita perlu tuli untuk mendengarkan suara-suara yang kadang-kadang merendahkan kita. Nah, karena kalau tidak begitu, kita susah untuk maju. Oleh karenanya, kita perlu belajar tentang apa yang disebut dengan ketabahan. Nah, ketabahan ini rupanya masuk dalam kategori kecerdasan. Kita tahu bahwa kecerdasan kita ada beberapa bidang. Yang pertama itu IQ. Ya, intelligence quotient. Kemudian ada EQ yang disebut sebagai emotional quotient. Ada juga yang ketiga yaitu spiritual quotient, SQ. Nah, jadi ini bidang-bidang kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Saya kira saya tidak perlu menjelaskan ketiganya karena ya, masing-masing tahu IQ itu kecerdasan otak, emosional itu kemampuan kita mengelola emosi, lalu spiritual itu kemampuan kita dalam membangun spiritualitas yang kemudian kita hubungkan dengan keyakinan beriman, bagaimana kita menjalankan kehidupan peribadahan kita dengan tekun dan seterusnya.
Tetapi ada satu bidang kecerdasan yang keempat yang disebut AKI atau Adversity Quotient, yaitu kecerdasan bertahan. Jadi rupanya Katak tadi dan semua orang yang mampu bertahan dalam kesulitannya atau dalam perjuangannya, dia berada dalam kategori kecerdasan bertahan. Kecerdasan dalam menghadapi segala sesuatu yang berat, kecerdasan dalam menghadapi segala sesuatu yang menekan, tetapi kita tetap maju, kita tetap bergerak ke depan tanpa menyerah. Jadi kalau menurut Paul G. Stolz, ada 3 tahapan ketabahan orang. Yang pertama itu Quaiters. Quaiters itu adalah ketabahan tahap awal atau ketabahan rendahlah, di mana orang kalau menghadapi kesulitan langsung dia berhenti. Kalau dia menghadapi suatu beban, ada tembok di depannya, langsung dia kemudian menyerah. Nah, ketabahan tingkat 2 adalah campers, dari kata camp, camping, di mana orang ketika menghadapi kesulitan dia kemudian bersikap bertahan atau mencari suasana yang baik untuk lalu memperhatikan situasi ke depan. Nah, dia bertahan tapi juga tidak langsung maju. Jadi ini ketabahan yang sedang. Ada ketabahan tingkat 3 yang disebut climbers. Climbers itu dia terus menanjak. Apapun yang terjadi dia terus maju. Ini adalah adversity quotient atau kecerdasan ketabahan tingkat tinggi. Apapun yang terjadi lalu kemudian maju, dia terus berusaha untuk mencari celah bagaimana dia bisa mengayunkan langkah supaya dia jangan terhambat dalam situasi yang menghimpitnya atau dalam keadaan-keadaan yang berat. Saudara-saudara, kalau kita membaca pembacaan tadi, perempuan Yunani dari bangsa Siro-Fenisia yang datang kepada Yesus untuk minta supaya Yesus menyembuhkan anaknya yang kerasukan roh jahat, itu boleh kita kategorikan sebagai orang dengan kecerdasan, adversity quotient tingkat tinggi, kecerdasan bertahan atau kecerdasan mengolah keadaannya dalam kategori tingkat tinggi. Jadi bukan standar-standar saja atau sedang-sedang saja, tapi dia berada dalam kategori tinggi. Itulah sebabnya kita bisa melihat apa hasil yang diterimanya. Sebelum kita membahas mengenai perempuan dengan kecerdasan, ketabahan yang tinggi itu, ya kita perlu mempelajari apa yang kemudian ada dalam bacaan tadi. Pertama-tama Yesus berada di daerah Tirus, ya. Ada juga disinggung dalam cerita yang kedua Sidon. Daerah-daerah itu ada di daerah Fenisia. Itu umumnya adalah kawasan yang penuh dengan orang-orang Yahudi. Tetapi kebanyakan memang penduduk asli di situ adalah orang-orang bukan Israel. Jadi orang-orang non-Yahudi. Nah, kenapa saya menceritakan ini? Supaya nanti kita bisa memahami apa yang disampaikan oleh Yesus kepada perempuan Siro-Fenisia tadi. Jadi ketika Yesus datang, dia berusaha supaya tidak diketahui orang, malah menganjurkan supaya jangan diberitahukan kedatangannya. Tetapi namanya Yesus, ceritanya sudah tersebar kemana-mana, orang bisa tahu. Dan perempuan Siro-Fenisia, perempuan Yunani tadi, tahu bahwa Yesus ada di situ. Dan karena dia butuh akan Yesus, butuh akan pertolongan Yesus, dia datang dan tersungkur. Suatu sikap di mana orang betul-betul mengajukan permohonan yang sangat amat supaya Yesus yang dimohonkan itu bertindak baginya, terutama bertindak bagi anaknya. Dia berkata, tolonglah, sembuhkanlah anakku atau keluarkanlah roh setan atau roh jahat dari anakku. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Tidak patut memberikan roti kepada anjing-anjing. Ya, jadi cerita ini saudara-saudara akan kita bisa pahami oleh karena latar belakang perempuan Siro-Fenisia yang disebut non-Yahudi. Orang-orang Yahudi seringkali menyebut bangsa-bangsa atau masyarakat atau orang di luar mereka sebagai anjing. Ya, perkataan ini memang menyedihkan ya kalau umpamanya kita kaitkan dengan kehidupan kita sekarang, betapa rendahnya orang lain.
Jadi etika kemasyarakatnya begitu rendah sampai kemudian menganggap bahwa orang lain di luar kelompoknya itu bagaikan hewan. Dalam hal ini disebut anjing. Saudara-saudara, ada dua pengertian yang bisa kita ambil dari kata anjing itu. Yang pertama, bahwa anjing menjelaskan mengenai posisi seseorang yang memang rendah. Yang kedua, anjing disebutkan sebagai hewan yang najis bagi orang-orang Yahudi. Maka itu kalau kita mempelajari teksnya, cerita ini tidak terjadi di lingkungan Yahudi karena tidak mungkin anjing akan ada di bawah meja orang Yahudi. Jadi itu hanya bisa terjadi di lingkungan non-Yahudi yang memang bisa memelihara anjing atau akrab dengan anjing. Nah, perhatikan baik-baik bahwa Yesus menggunakan frasa, ya, suatu istilah yang memang lazim di kalangan orang Yahudi dan juga barangkali sering didengar oleh orang-orang non-Yahudi ketika mereka berhadapan dengan orang-orang Yahudi, di mana mereka disebut sebagai anjing. Nah, yang tidak layak di hadapan Tuhan, atau anjing-anjing sebagai kategori masyarakat yang tidak berhak untuk menerima karunia keselamatan daripada Tuhan. Jadi perempuan ketika mendengar istilah itu, dia tidak berkecil hati. Ya, suatu istilah yang bisa membuat kita merasa ciut atau kemudian kita akan berpaling daripada kita disebut anjing, lebih baik saya menjauh daripada orang tersebut. Tapi apa yang dikatakan oleh perempuan Sirofenisia itu ketika dia mendengarkan perkataan-perkataan tadi, dia mengatakan, benar Tuhan, nai benar kurie Tuhan. Tetapi anjing-anjing juga makan dari remah-remah yang dijatuhkan oleh anak-anak dari meja makan. Saudara-saudara, mendengar ucapan itu Yesus kagum. Dan dia mengatakan, karena kata-katamu itu pulanglah. Anakmu udah sembuh, roh jahat itu udah keluar dari diri anakmu. Di Injil yang lain malah Yesus memuji iman si ibu tersebut dengan berkata, ibu, besar imanmu. Saudara-saudara, iman yang sungguh-sungguh ditujukan kepada Tuhan harus menjadi sebuah proses iman yang penuh ketabahan, yang dijalani dalam kategori kecerdasan, ketabahan tingkat tinggi, climbers. Bukan cuma semata-mata ketabahan tingkat awal yang disebut dengan quieters atau yang sedang yang disebut campers, tapi climbers, terus maju apapun yang terjadi. Kita tahu bahwa Yesus tidak sedang menghina ibu itu, tidak sama sekali. Melainkan dia menguji ibu itu dari apa yang selalu dia dengar, dari frasa-frasa yang selalu keluar dari orang-orang Yahudi. Dan puji Tuhan, ibu itu tidak kemudian tipis telinga, di mana dia merasa ciut, kendor hati atau kendor perasaan atau kendor semangat, kemudian pergi, melainkan dia tetap berharap bahwa Tuhan, memang anjing-anjing itu tidak pantas untuk menerima roti sebagaimana diberikan kepada anak-anak. Tetapi anjing-anjing itu juga makan dari remah-remah roti yang jatuh dari meja anak-anak itu, atau yang dijatuhkan oleh anak-anak itu. Saudara-saudara, ini cerita pertama yang boleh kita baca dari pembacaan tadi, bagaimana si ibu itu betul-betul tabah. Saya mengajak kita semua untuk tetap tabah, terutama dalam kaitan dengan iman kita. Frame kita, patron kita untuk tabah jelas sekali, yaitu Yesus sendiri. Dialah mind map kita dalam rangka menjalani hidup dalam apa yang disebut ketabahan itu. Yesus menjalani ketabahan tingkat tinggi sampai mengorbankan dirinya. Cerita yang kedua adalah mengenai orang yang tuli dan gagap, yang kemudian dibawa oleh orang-orang yang mengharapkan kesembuhan atasnya, lalu menemui Yesus. Mereka meminta supaya Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Saudara-saudara, di sini tidak banyak dialog yang terjadi, dan kemudian Yesus bertindak. Intinya bahwa orang-orang itu begitu tabah, berjuang bagi si buta dan tuli ini. Untuk apa? Si tuli dan gagap ini. Ya, biasanya orang tuli pasti gagap ya. Jadi dua hal ini kemudian menjadi masalah besar bagi orang yang menjadi dalam tanda petik pasien
dalam masyarakat yang kemudian dibawa oleh orang-orang yang punya pengharapan tinggi. Yesus bertindak, lalu dia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, dia meludah, lalu meraba lidah orang itu, dan kemudian dia menengadah ke langit, menghadap Allah Bapa di sorga, lalu dia berseru, Efata, terbukalah. Saudara-saudara, yang menarik, apa yang dilakukan Yesus ini adalah lakon biasa. Dukun-dukun pada zaman itu juga melakukan hal yang sama. Ya, jadi kalau ada orang-orang yang tuli, mereka berusaha untuk memasukkan jari. Demikian juga orang yang gagap, dianggap keluh lidah, kadang-kadang diludahin ya, karena ludah waktu itu dianggap sebagai unsur yang mujarab untuk memulihkan orang yang gagap. Nah, tetapi para dukun melakukannya dalam kemahakuasaan. Ya, roh-roh dunia pada waktu itu. Yesus mengadopsi cara itu untuk menunjukkan kepada mereka bukan setan, bukan roh yang berkuasa atas seseorang, tetapi sekarang di dalam Yesus Kristus kuasa itu datang dari Allah. Itulah sebabnya lakon yang dia ambil atau yang dia adopsi tadi, dia pakai tetapi kini dengan menghadap Allah Bapa di sorga dengan seruan Efata, terbukalah. Jadi kekuatan kesembuhan itu datang dari Tuhan, bukan dari mana-mana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketabahan yang kita boleh baca dari dua kisah itu adalah sesuatu yang sangat bernilai tinggi, yang mesti kita pelajari. Bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita, terutama menyiasati kehidupan ini. Dalam bahasa Yunani, kalau kita baca Efesus 4 ayat 2, dikatakan begini, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kata sabar, di mana kata ini menjadi bagian inti dari suatu proses hidup yang berketabahan. Kata sabar itu menggunakan kata makrotumia. Makrotumia itu adalah kemampuan bertahan. Suatu kemampuan bertahan atau berketabahan yang konstan. Ya, saya selalu menjelaskan kesabaran itu dengan atau menganalogikan dengan para tukang. Kalau para tukang kemudian mengukur suatu area atau mengukur suatu bangunan, maka dia akan menggunakan meteran. Angka dari suatu senti itu konstan. Senti pertama, senti kedua, atau meter pertama, meter kedua, meter ketiga itu konstan. Nah, makrotumia adalah suatu kemampuan bertahan atau suatu hidup berketabahan yang konstan. Jadi tidak bolong. Jadi dia dimulaikan dari titik ini, dia jalani pada titik berikut, dan kemudian seterusnya. Kalau dalam beribadah, maka kita menjalani ibadah itu dalam ketabahan. Hari Minggu ini kita beribadah, hari Minggu besok kita beribadah, tidak ada yang bolong. Karena kalau ada yang bolong tidak bisa disebut konstan. Demikian juga dalam hal-hal pelayanan, ya. Ketika kita mendapat tugas, kita laksanakan, tidak mudah atau tidak buru-buru minta diganti hanya karena sakit sedikit atau hanya karena ada tantangan kecil, ya. Apalagi kalau misalnya jadwal itu kita minta diganti oleh orang lain hanya karena ada arisan. Sekali lagi itu suka saya ulang, itu jangan terjadi pada kita, ya. Utamakan konsistensi, terutama dalam hal berpelayanan. Itu bagian dari ketabahan melayani. Itu bagian dari ketabahan hidup. Saudara-saudara, orang yang hidup dalam ketabahan, dia akan dapat memasuki ruang-ruang yang disebut keajaiban daripada Tuhan. Ya, banyak orang tidak dapat mengalami itu karena ketika dia terhambat, dia protes kepada Tuhan atau dia marah-marah, dia menyalahkan si A, si B. Suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suami, orang tua menyalahkan anak, anak mungkin menyalahkan orang tua, atau kita menyalahkan teman-teman yang lain sebagai penyebab dari kondisi yang berat. Ya mungkin sekarang ini ada orang yang menyalahkan pemerintah, ya karena mungkin kita tidak segera mendapatkan vaksin, ya padahal dulu awal-awalnya itu vaksin itu sudah diedarkan, ya. Malah ada orang yang takut begitu, ya, sudah takut lalu berpikiran enggak, ya
pemikiran-pemikiran konspiratif mengatakan, waduh ini ada chipnya, ini dari si inilah, waduh ini bagian dari kendali Amerika lah, Cina lah, dan lain-lain sebagainya. Akhirnya dia tidak divaksin. Setelah COVID menjadi-jadi, baru kemudian minta divaksin. Tahu-tahu vaksin habis. Sekarang menyalahkan pemerintah. Saya kira itu jangan terjadi kepada kita. Nah, ketabahan adalah sebuah sikap yang betul-betul terbuka kepada Tuhan dan siap untuk maju karena dia tahu di dalam Tuhan ada jalan, di dalam Tuhan ada kekuatan. Saudara-saudara, menghadapi pandemi ini, saya sekali lagi sebagaimana selalu dihotbahkan, tidak mudah. Ya, banyak dampak yang terjadi. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada barangkali juga yang kehilangan orang-orang yang dikasihi, ada yang tetap merasa sulit sampai hari ini dan bertanya-tanya sampai kapan Tuhan COVID ini akan berakhir. Saudara-saudara, dalam situasi ini saya mengajak kita semua untuk belajar dari ibu atau perempuan Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia supaya kita tabah. Mungkin dunia ini menganggap kita orang yang tidak ada apa-apanya, tidak ada nilainya. Barangkali juga orang-orang lain menganggap kita seperti itu. Datanglah kepada Yesus dan berharaplah Tuhan siap untuk memberkati kita. Bahwa tantangan ada itu hanya sebagai ujian yang diberikan kepada kita, dan Tuhan hendak melihat apakah kita bertahan di tengah-tengah ujian itu. Ketika kita mampu bertahan seperti ibu dari Siro-Fenisia tadi, maka Tuhan akan memberikan jawabannya. Atau seperti dalam Injil lain dia akan berkata, oh betapa besar imanmu, maka terjadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Bertahanlah, carilah Yesus seperti orang-orang yang membawa si tuli dan gagap tadi. Berusaha mencari Yesus apapun keadaannya, dengan harapan bahwa Tuhan akan memberikan kekuatannya, kekuasaannya yang akan meringankan beban daripada si bisu dan si tuli dan gagap tadi. Tuh saudara-saudara, tidak ada cara lain untuk kita menghadapi kehidupan yang sedang kita jalani saat ini. Tidak ada cara lain untuk menghadapi pandemi COVID yang melanda dunia kita di mana-mana selain kita tetap berharap kepada Tuhan. Berharaplah dalam ketabahan dan jadikanlah ketabahan itu sebagai bagian dari kecerdasan kita, adversity question. Dan ketabahan kita adalah ketabahan seperti Yesus. Maju terus dalam pengharapan dan penyerahan total kepada Allah. Bahkan siap mengorbankan dirinya demi apa yang ditugaskan oleh Tuhan. Dia kerjakan di dalam dunia ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, disilakan duduk kembali. Mari kita berdoa syafaat. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur jika pada hari ini kami masih boleh mengadakan ibadah. Walaupun melalui virtual, tetapi kami percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami dalam persekutuan kami, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh diberitakan pada hari ini melalui khotbah pada pagi hari ini. Berkati Pak Pendeta Pinehas di dalam tugas dan pelayanannya, dan kiranya
nama Tuhan semakin dimuliakan. Kami berdoa untuk lahan yang sudah tersedia di Nusa Loka. Panitia sementara mengusahakan IPL. Bapa, kami serahkan semua usaha ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa saatnya nanti, waktunya yang tepat nanti Tuhan akan mengizinkan kami membangun gedung gereja di Nusa Loka. Berkati panitia yang selalu dalam upaya keras untuk mengusahakan dan bekerja keras di dalam proses pembangunan dan rencana pembangunan gereja tersebut. Kami berdoa juga untuk lahan yang tersedia di Dusun 3. Pemanfaatannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami dalam mengelolanya, dan semuanya itu kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah doa syafaat kami yang kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami juga berdoa untuk pelayanan dan kehidupan berjemaat GKI Sarwa Indah. Tuhan berkatilah seluruh pelayanan yang digalakan dalam rangka menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah masyarakat. Kami mendoakan pendeta konsulen, penatua khusus dan seluruh majelis. Tuhan berkatilah mereka bersama-sama dengan keluarga. Kami mendoakan seluruh warga jemaat dalam menghadapi situasi kami yang masih dikitari oleh pandemi COVID-19. Ya Bapa di sorga, kiranya anugerah dan kasih setiamu akan menyertai kami dalam menghadapi kondisi-kondisi kami masing-masing. Kami berdoa untuk warga jemaat seluruhnya. Tuhan berkatilah mereka dimanapun mereka berada. Kami mendoakan yang berulang tahun, tanggal 5 September Ibu Helmina Tobing. Tanggal 5 September juga Saudari Farida SV Tobing. Tanggal 5 September Ibu Asna Daeli. Tanggal 7 September Penatua Benyamin Gana Tangke. Tanggal 8 September Saudari Kim Zasa Pehuta Galung. Tanggal 8 September Bapak Iwan Rudianto. Tanggal 9 September Ibu Oktavian S. Engair Lape. Kiranya kasih Tuhan akan memenuhi kehidupan mereka dengan usia yang baru yang telah mereka terima. Kami tidak sanggup menciptakan setitik waktu dalam kehidupan kami. Semuanya berasal daripada Tuhan. Kami mensyukuri anugerah-Mu itu yang turun atau diwujudkan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan memberkati mereka semuanya. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, dalam pemulihan pasca isoman. Kami mendoakan Ibu Mamik Palon, Ibu Hana Panjaitan, Ibu Yulia Kristianti, Bapak Christian Hutagalung, Ibu Nike Elizabeth Boki, Bapak Wahyu Hidayat, ayah dari Penatua Christian Dewantara. Ibu Yohana Triani, Ibu Penatua Christian Dewantara. Kami mendoakan juga Ibu Leni Hutapea, Ibu Maria Magdalena, Bapak Rudi Pasaribu, Ibu Tambunan, Ibu dari Ibu Tiara Panggabean. Kami juga mendoakan keluarga Ibu Heni Ariana Siregar. Kami juga mendoakan Ibu Sara Jaya Sumadi. Bapa, biarlah kekuatan dan kasih-Mu sebagaimana yang dinyatakan kepada anak dari ibu perempuan Siro Fenisia, bahkan juga yang Engkau nyatakan kepada orang yang tuli dan gagap, kiranya juga menjadi sebuah tindakan ilahi kepada saudara-saudara kami dalam keadaannya yang sakit atau dalam proses pemulihan mereka, barangkali juga dalam masa isoman dan pasca isoman. Kasih setia Tuhan akan melingkupi semua saudara-saudara kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok. Tuhan memberkati para aparat yang menjaga ketertiban. Tuhan memberkati para tenaga medis yang terus berjuang untuk memerangi COVID-19. Tuhan memberkati lembaga-lembaga otoritatif yang juga
mencanangkan kebijakan-kebijakan dalam rangka memutus rantai penularan dari COVID-19. Kami mendoakan masyarakat Indonesia. Kami mendoakan seluruh agama-agama di Indonesia. Kiranya Engkau menyatukan kami, supaya kami semua bersama-sama menjaga dan saling merawat untuk kehidupan kesatuan kami di negara Indonesia yang kami cintai. Kami mendoakan semua keluarga-keluarga dalam kondisi kehidupan mereka, dalam pergumulan-pergumulan mereka, dalam beban-beban yang mereka hadapi. Tuhan, tolonglah mereka. Kami berdoa kiranya Engkau menyertai semua kami dalam segala situasi yang kami jalani hari ini, yang akan kami jalani besok dan seterusnya. Tuhan memberkati para janda, duda, anak yatim piatu. Tuhan memberkati mereka yang berada dalam kebingungan, terutama juga yang berada dalam persimpangan jalan. Tuhan berikan hati yang teguh bahwa di dalam Engkau ada kepastian, ada kehidupan yang baru, ada jalan keluar dari segala situasi. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami menyerahkan doa kami hanya kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita sampaikan persembahan syukur kita seraya mengingat firman-Nya dalam Mazmur 40 ayat 6. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 289, bait pertama, ketiga, ke-8, dan ke-9. Tuhan Pencipta Semesta. 「
sejahtera yang Kau beri. Pemberian kami selamanya dari tangan-Mu asalnya, yang Kau terima itulah yang Kau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, serta sekalian benda yang Kau beri. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa kami di surga, jika pada hari ini kami boleh memberikan persembahan yang telah kami berikan, kami ambil dari berkat-berkat-Mu yang sudah kami nikmati dalam hidup kami. Berkenanlah memberkati, kiranya persembahan ini adalah persembahan yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Berkati majelis dan BPH komisi di dalam mengelolanya, dan semuanya dikelola dengan hikmat Tuhan saja, dan semuanya demi kemuliaan nama Tuhan. Yang masih ada pada kami, Tuhan berkenan memberkati, dan hidup kami adalah hidup yang selalu berkenan di hadapan hadirat-Mu, dan hidup yang selalu dilimpahi berkat. Inilah doa persembahan kami yang kami bawa di dalam anak-Mu, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita semua tahu Tuhan tidak pernah berjanji bahwa jalan hidup kita senantiasa bertabur permata. Ada kalanya kita tersandung batu kerikil. Tetapi tetaplah tabah dalam pengharapan, sesuai firman-Nya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pada suatu masa di depan, kita akan melihat pelangi kasih-Nya. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya lah membusur pelangi kasih yang kekal. Habis hujan tampak pelangi bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Jauhkan takut putus asa, walau jalanmu gelap. Berteguh kepercayaan dan langkahmu bertegak. Tuhan itu ada kasih, itulah penghiburmu. Di atas duka bercahaya, penuh kasih Tuhanmu. Habis hujan tampak
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami baru selesai belajar memahami firman Tuhan melalui virtual Zoom. Kami mengundang Bapak, Ibu untuk ikut bergabung bersama dengan kami dalam pemahaman Alkitab secara virtual Zoom setiap hari Kamis pukul 19.30 WIB di Zoom ini. Kami tunggu ya. Selamat hari Minggu. Selamat Minggu. Sampai ketemu. Teman-teman jangan lupa ya untuk ikut ibadah komisi remaja setiap hari Minggu jam 6 sore melalui aplikasi Zoom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Thank you.